Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin esok kita akan berpuasa, tetapi lebih pastinya mudah-mudahan ada pengumuman dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama pada sore hari nanti. Pengkondisian Ramadan oleh para ulama sudah mengajarkan kepada kita, bahkan ketika memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita dianjurkan oleh para ulama untuk membaca satu doa yang selalu kita baca selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab, berkahilah usia kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga berada di bulan Ramadan. Maka jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan demi persiapan sudah kita lakukan, dan itulah seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah menyambut tamu agung yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan, rahmat, serta di bulan itu kita mendapatkan pengampunan dan kita dibebaskan dari api neraka. Bulan di mana Nabi katakan dalam hadis, apabila datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah rantai dengan yang namanya syaitan. Bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di dalamnya satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dari ibadah yang sama dilakukan selama 1000 bulan. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu cek kembali apakah persiapan dengan semaksimal mungkin telah kita lakukan. Yang pertama yang mesti kita persiapkan, mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, yang pertama adalah kata para ulama, luruskan niat kita bahwa kita masuk Ramadan ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena bagaimana dan apapun seterusnya, tetapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat utama kita. Apapun ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, entah itu puasa, entah itu baca Al-Quran, entah itu i'tikaf di bulan Ramadan, entah itu tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niatnya sudah bermasalah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadah kita tertolak, khususan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nahawa. Sesungguhnya seluruh amal ibadah kita tergantung dengan niat yang kita niatkan, yang kita bacakan,
dan sesungguhnya semua amal ibadah kita tergantung pada niat-niat kita. Maka jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, inilah langkah awal kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau rangkaian amal saleh selama bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua, mumpung kita masih belum masuk bulan Ramadan, latihlah jamaah dari sekarang. Barangkali jamaah sudah melatih ya beberapa hari ataupun minggu sebelumnya. Apa yang kita latih? Apa ibadah-ibadah yang kelak akan kita lakukan selama bulan Ramadan? Disebutkan dalam hadis, dalam berbagai hadis, di bulan Ramadan sudah pasti adalah bulan puasa. Maka sebelum Ramadan disunatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban. Banyak di antara kita melakukan puasa Sya'ban karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk melatih agar tidak kaget nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang berpuasa Rajab karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk melatih diri kita apabila masuk Ramadan kita tak kaget lagi. Kenapa? Sudah ada latihan-latihan yang kita lakukan. Ibarat kita bertanding, kalau tanpa latihan tentu kita kalah jamaah. Bermain bola saja, kalau tak ada pertandingan persahabatan, uji coba dan yang lain-lainnya, bahkan sebelum kita bertanding tak ada pemanasan, apa yang terjadi? Kita kalah jamaah. Begitu juga ketika kita beribadah dan ingin memaksimalkan ibadah kita selama Ramadan, kalau tanpa latihan tentu kita akan keteteran jamaah. Maka ibadah-ibadah favorit yang Rasulullah katakan dalam hadis mesti kita latih dari sekarang. Tarawih misalkan mesti kita latih selama bulan Sya'ban. Dengan apa? Pelaksanaan salat-salat sunnah, pelaksanaan salat-salat tahajud, pelaksanaan salat-salat witir, pelaksanaan qiyamul lail secara umum dalam rangka untuk melatih tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an latih dari sekarang. Kita mau target ketika Ramadan, pengen khatam sekali khatam, pengen khatam 2 kali khatam, pengen khatam 3, 4 dan seterusnya. Kalau tanpa latihan sekarang, bisakah kita untuk mencapainya? Banyak sekali keluhan dari jamaah, Pak Ustadz, kenapa baru baca setengah halaman saja sudah ngantuk Pak Ustadz? Karena jamaah kita tidak melatih diri kita sebelum Ramadan untuk membaca dan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita sudah latih, kita terbiasa, ketika masuk Ramadan kita siap untuk mencapai target-target dari pembacaan Al-Quran. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Sedekah kita juga latih dari sekarang, bahkan i'tikaf selama 10 hari 10 malam di bulan Ramadan, di mana Allah menjanjikan lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Maka kita mesti latih dari sekarang jamaah i'tikaf selama bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Memang ada hadis, walaupun hadisnya dhaif ataupun syiddatul dhaif, tapi dalam rangka untuk memotivasi kita beribadah dan berpuasa selama bulan Ramadan, maka kita jadikan hadis ini sebagai pendorong kita untuk ataupun untuk memotivasi kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan berikutnya, maka kita mesti memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, taubat yang kita lakukan wabil khusus selama akan memasuki bulan Ramadan, itu adalah satu tangga dari beberapa tangga yang mesti kita lewati menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita kepada Allah, kita mohon ampun berbanyak dosa selama ini, kita berbanyak berbuat salah, kekhilafan, maksiat, kemungkaran.
tapi Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat. Itu tidak serba kebetulan jamaah. Tidak ada serba kebetulan dalam hidup kita ini. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan di tengah banyaknya salah dan khilaf kita, tapi Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan. Artinya Allah menginginkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka sebelum masuk Ramadan ini, bersihkan jiwa kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada sesama manusia, mereka barangkali tidak mau kita minta kepada mereka. Sekali kita minta mereka kasih, dua kali kita minta kepada mereka, barangkali masih mereka kasih, tapi dengan wajah cemberut. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, Allah justru tak suka ketika ada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya, apalagi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada sesama manusia sebelum masuk Ramadan ini, ayo saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Barangkali selama ini kita masih gengsi, mudah-mudahan ketika akan masuk Ramadan ini hilang gengsi kita, hilang ego kita, yang muncul adalah kepribadian yang saling memaafkan. Bahkan mereka salah sekalipun tak ada masalah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu adalah wal'afina anin nas, suka memberi maaf kepada siapapun walaupun mereka salah kepada dia. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena hubungan kita baik kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah karena hubungan kita selalu baik kepada sesama manusia, maka jiwa yang bersih ini insya Allah akan mendorong kita untuk mudahnya melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Pertanyaan muncul selalu di otak kita, kenapa Pak Ustadz malas kita beribadah? Kenapa Pak Ustadz lambat kita respon panggilan-panggilan muazin yang datang di setiap masjid? Kita mendengar tapi kok malas. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Kenapa kita malas bangun malam untuk sholat malam? Kenapa? Maka ternyata jawabannya adalah diri kita masih kotor, tidak mau membersihkan diri kita. Kita memang orang yang bukan paling bersih jamaah. Tak boleh kita mengatakan kita paling bersih, kita paling baik. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Kita tidak boleh mentazkiyah diri kita, tetapi kita tentu berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersih. Ini merupakan tujuan ataupun target kita orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan di tengah-tengah kebersihan hati kita, jiwa kita, maka mudahlah kita untuk beramal ibadah selama berada di bulan Ramadan. Dan terakhir jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan kita. Ya, niat kita kuat, azam kita kuat, masuk Ramadan ternyata kita tak jaga kesehatan kita. Barangkali jamaah kita menjadi penonton ketika masuk Ramadan. Orang berpuasa kita tak berpuasa. Orang datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, kita di rumah. Orang datang ke masjid untuk tarawih, kita tak bisa tarawih. Orang bisa khatam berkali-kali, kita tak bisa membaca Al-Quran. Lantaran apa? Sakit yang sedang menimpa kita. Maka kami doakan untuk diri kami sendiri dan juga untuk seluruh jamaah. Mudah-mudahan ketika masuk Ramadan, badan kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan semua potensi untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrullah, marhaban ya Syahrus Siyam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini 1443 Hijriah adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rizq wa barakatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah. Bismillah.